Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraja bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Rabu 1 Maret 2023. Bacaan kita pagi ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus. Di pagi yang baik ini ya Tuhan, kami kembali menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami. Mengawali aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti dengan baik dan benar kehendak Tuhan yang akan kami dengarkan melalui firman-Mu pagi ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami bawa kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pagi ini dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 7 dengan judul Kebahagiaan Orang yang Diampuni Dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, renungan kita hari ini dengan tema kebahagiaan orang yang bertobat, kamau paranna to mengkatoba. Setiap orang tentu mendambakan hidup yang bahagia. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan. Ada yang mengukur kebahagiaan dengan harta yang banyak. Ada pula yang berusaha menduduki jabatan yang tinggi. Beberapa orang mengejar popularitas, serta banyak cara dilakukan orang demi hidup bahagia. Dan mereka tanpa mengenal lelah bekerja untuk memperolehnya. Namun akhirnya yang terjadi bukannya bahagia, tetapi justru pikiran menjadi stres karena beban pekerjaan. Daud dalam pengalaman imannya menyaksikan bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah dengan semua capaian-capaian duniawi, seperti kekayaan, jabatan, dikenal banyak orang, atau lainnya. Ketika ia berusaha menyembunyikan dosa-dosanya, ia mengeluh siang dan malam.
Ketika Daud larut dalam pergumulannya karena melakukan kejahatan di mata Tuhan, ia sungguh mengalami tekanan dan penderitaan. Harta yang banyak dan kedudukan yang tinggi tidak dapat memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Lalu ia memilih bertobat dan memohon pengampunan Tuhan, serta meyakini bahwa Tuhan sungguh memberi pengampunan atas pertobatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan terbaik saat kita mengalami pergumulan akibat dosa dan pelanggaran adalah membuka hati kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Orang yang menyadari dosanya namun menolak untuk bertobat tidak akan mengalami ketenangan batin. Ia akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Upaya-upaya menutupi dosa hanyalah menambah beban dan pergumulan. Semakin lama, semakin rumit. Saudara-saudara, tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan orang yang diampuni kesalahannya. Kebahagiaan yang sejati adalah hidup dalam pengasihan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, seraya mengucap syukur atas kasih-Mu yang telah memberi kami kesempatan pagi ini untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa di surga, hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Engkau melawati jemaat Tuhan dimanapun berada. Mereka yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, Tuhan topang. Dan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan atau memulai usaha, Tuhan topang. Mereka yang masih dalam pendidikan, Tuhan beri hikmat dan kecerdasan agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Saudara-saudara kami yang bersyukur karena ulang tahun dan berbagai keberhasilan, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Dan bagi saudara-saudara yang sudah lansia, Tuhan berkati, Tuhan topang menjalani masa tuanya, dan Tuhan meneguhkan iman pengharapan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan hikmat dan beri kemampuan untuk memerintah kami dengan baik dan takut akan Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati damai sejahtera dari Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada dalam berbagai aktivitas pelayanan mereka. Tuhan topang dan Tuhan berikan hikmat agar dapat melaksanakan panggilannya dengan penuh syukur. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh keberadaan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya.